Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera, damai untuk kita semua, sehat semuanya. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, tanggal 31 Oktober 2021. Ibadah KKR kita akan kita mulai. Namun marilah kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita boleh masuk ke dalam tahta sucinya. Kita ambil saat teduh sejenak. Di pagi yang cerah dan indah ini, Bapa di surga, kami anak-anak-Mu berhimpun bersama. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh datang di dalam tahta suci-Mu. Mari Allah Bapa di surga yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawalah kami masuk hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kuduskan, sucikan semua pikiran, hati, tubuh, jiwa roh kami untuk kami boleh layak menghadap hadirat-Mu. Bapa di surga, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah. Berkati kami semua. Kami menyerahkan ibadah kami supaya Engkau diamkan semua suara, kecuali suara Tuhan saja yang kami dengar. Kami tahu iblis tidak suka, tapi kami percaya kami punya Allah yang penuh kuasa. Kami tengking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus kalau ada segala kuasa selain kuasa Allah yang akan senantiasa melingkupi, menaungi, menerangi kami. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu dengan jelas. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh layak, kami boleh dengan hati yang terbuka, kami boleh dengan hati yang penuh kerinduan memuji, memuliakan nama-Mu Allah Bapa yang Maha Kudus. Inilah kami Tuhan, sama setiap kami, lawat setiap kami secara khusus. Karena minggu pagi hari ini kami percaya ada berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang sudah menebus dosa kami. Haleluya. Amin.
Mari kita sembah Tuhan yang hadir dalam ibadah kita. Kita beri hormat pada Dia. Berilah hormat pada Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan terambil dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 3. Haleluya bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Silakan duduk jemaat. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Kita merendahkan diri, kita mengakui semua salah dan dosa kita yang kita telah perbuat, baik sengaja maupun tidak. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah menyertai hidup kami di sepanjang minggu ini dengan heran dan ajaib. Kami menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan di sepanjang minggu ini. Tapi kami juga menyadari bahwa kami sering jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kami sering hidup menurut keinginan daging kami, menurut pikiran kami, menurut hasrat kami. Kami lebih mencintai dunia ini daripada hidup seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, kami banyak tahu firman-Mu, tapi sering kami tidak melakukannya. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami menjurus kepada dosa ya Tuhan. Karena itu, ampunilah kami. Kami bersyukur karena Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami memiliki pengampunan bagi orang yang mengaku semua dosa-dosanya.
Amin. Dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa terambil dari Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya undang Bang Jumat dan berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Timotius 3:14-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan petunjuk hidup baru daripada Tuhan. Amin. Silakan untuk jemaat, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan memberkati kita, menolong kita hingga tepat pada hari ini 504 tahun reformasi dalam kekristenan kita peringati. Kita bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mengangkat pujian, kami puji dengan meriam. Kidung Jemaat nomor 3. Silakan lihat kanan kirinya. Berikan senyum yang terindah. Biasanya kalau pakai masker tuh nampak matanya makin kecil ya kan. Kalau kita senyum matanya jadi makin sipit. Kalau saya memang matanya sipit. Jadi nggak senyum juga ya kelihatannya kayak senyum. Berikan senyum yang terbaik. Mungkin bisa dada-dada kanan kiri. Gara-gara kita nggak bisa sentuhan mungkin tos. Dan hari ini kami menyambut Pak Ferdinand Manabe. Berbicara kita pada hari ini beserta keluarga Ibu Sherly Manabe, Ibu Yurin saya yang paling cantik di kampus. Juga dengan Brian dan Clevy, anak-anak dari beliau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari
nyanyian Kidung Baru nomor 29, Indah Mulia Bahagia Penuh. Pembacaan Mazmur akan dibawakan oleh saudara kita. Saya mengundang saudara kita untuk membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Jiwaku melekat kepada Ibu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk cita-cita-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Terima kasih, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bahwa hari ini firman Tuhan datang lagi kepada kita. Dan Yesus dengan lembut memanggil kita untuk datang ke hadirat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus
kita mendengarkan firman-Nya. Firman yang akan membawa kita semakin mengenal dan semakin dekat dengan Dia. Firman akan membawa kita semakin memahami siapa itu Allah dan bagaimana hati kita memahami Allah dalam kehidupan kita. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Semua kita semakin berdiri. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan Tuhan kami, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, dan firman yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan kami di dalam keadaan kami masing-masing. Sebab itu kami yakin dan kami percaya pada ibadah hari ini, Tuhan akan melawat kami. Kebenaran-Mu akan menjamah setiap kami, mengubah hati kami, supaya kami makin hari mengenal Engkau dan menerima Engkau dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini lewat kebenaran-Mu, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan tidak berubah itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya, mohon maaf. Saya buka masker. Kalau tidak dimaafkan, saya pulang. Tidak bisa khotbah pakai masker itu. Seperti ada sesuatu. Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua majelis yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya pikir ini gereja kedua. Saya boleh melayani secara onsite. Sudah 2 tahun ini memang kaki saya sudah gatal mau pergi pelayanan. Tapi apa boleh buat? Bukan taat kepada corona, saya taat kepada pemerintah. Untuk apa taat sama corona? Karena pemerintah. Jadi saya taat. Maka kurang lebih 2 tahun ini terkurung di kompleks. Kompleks kami di Batu. Bapak Ibu yang jalan ke Batu boleh mampir, tapi ikut prokes. Sudah harus
PCR atau antigen baru boleh masuk. Yang mimpin tadi saya kayaknya kenal, pemain keyboard saya kenal, pemain gitarnya saya kenal, Bapak Gembala juga saya kenal. Bapak Ibu Jemaat pasti belum kenal saya, mungkin tahu tapi belum kenal. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Ferdinand Manafe, itu nama baptis saya, ada Samuel di tengah. Jadi saya aslinya dari, ada yang boleh tebak? Dari mana? Ah, berarti pasti ini orang dari sana juga. Biasanya orang semua salah tebak. Orang bilang saya orang Nias, bilang saya orang Manado, ada yang bilang saya orang Batak, apa pula itu. Boleh saja. Saya asli dari Kupang, suku saya Rote. Betul sekali. Kalau orang dari sana tahu, lihat marga saya langsung tahu. Ini pasti orang Rote. Tapi keluar dari Timor, kita memperkenalkan diri dari Timor. Nah, biasanya kalau bilang dari Timor, orang kaget. Loh, kenapa loh? Kok terang? Kebanyakan orang dari Timur gelap. Karena matahari dari Timur kena panas lebih panjang. Saya lahir bulan terang, makanya sedikit terang. Banyak yang gelap. Ya, saya dari Kupang. Saya merantau tinggalkan Kupang sejak 1985. 85 ke Malang jadi Arek Malang. Sekarang jadi Wong Batu. Dari Malang ke Batu. Istri saya baru satu. Ya, satu saja, belum habis. Boleh berdiri? My wife. Iya, ini istri saya. Istri saya juga dari Kupang, jadi saya cinta produk dalam negeri. Saya merantau, saya bertemu dia di Medan justru. Di Kupang tidak pernah bertemu, waktu mau melamar menikah ternyata tetangga. Tapi tidak pernah bertemu. Itulah kalau jodoh ya. Ketemunya di Medan, lalu kami menikah di Kupang, dan dikaruniai 3 orang anak, nomor 1 laki-laki, nomor 2 putra, nomor 3 pria. Semua laki-laki. Yang nomor 1 sekarang kerja di Jakarta, lahir di Pontianak. Saya 6 tahun setelah tamat dari I3 mengajar di STT Ati, Anjungan, Pontianak. Di sana anak saya yang pertama lahir. Kemudian tahun 2000 saya diutus ke Los Angeles, California, menggembalakan jemaat. 3,5 tahun jadi gembala jemaat di Los Angeles. Lahir anak yang kedua. Brian, boleh berdiri? Ini anak saya yang nomor 2, Brian. Kelahiran Los Angeles, jadi ini calon presiden Amerika Serikat. Kalau Tuhan izinkan. Gitu kata dokter waktu dia lahir. Dokter bilang ke saya, ini bisa jadi presiden Amerika. Dalam hati saya, amin. Bapak Ibu yakin dia bisa jadi presiden? Tidak yakin juga nggak apa-apa. Kalau yakin dia jadi presiden, saudara dibawa ke Amerika. Gratis. Naik batang pisang. Berlayar ke Amerika. Ya, jadi yang nomor 2 sekarang, ya dia bukan lagi warga negara Indonesia. Kami sedang berdoa, nanti tanggal 8 interview visa, saya akan mengantar dia. Dia sudah pegang paspor biru. Jadi dia sekarang warga Amerika, yang sementara ini ada di sini. Kalau semua lancar, saya harus dapat visa dulu. Dia kapan saja boleh berangkat. Saya akan antar dia ke Amerika untuk kembali ke negaranya. Yang nomor 3 ada juga di sini. Clevi, boleh berdiri Clevi? Ya. Ini kelas 2 SMA. Nomor 1 namanya Adis, nomor 2 Brian, nomor 3 Clevi. ABC. Saya papa ABC. Dan di rumah tentu istri saya paling cantik sendiri. Karena 3 laki-laki, kalau saya pergi-pergi dia aman. Karena dijaga 3 laki-laki. Saya melayani di I3, tepatnya bersama Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, sejak tahun 93 sampai hari ini. Ada mahasiswa tanya, Pak kapan pindah? Belum. Kalau Tuhan suruh pindah baru pindah. Kami berdua melayani sebagai dosen, saya mengajar sistematika di I3, istri saya mengajar pastoral.
Mungkin itu dulu perkenalan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk melayani pada hari ini. Hari ini hari reformasi. Hari reformasi. Orang bilang karena reformasi lah ada gereja Protestan. Maka ada orang bilang Protestan itu artinya ya protes-protes saja terus. Itu keliru. Protestan itu sebenarnya singkatan. Pro-Testament. Jadi kembali kepada Alkitab. 504 tahun yang lalu, Martin Luther dengan sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Hanya iman, hanya anugerah, hanya Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Maka kemudian terjadi pembaharuan gereja yang luar biasa. Dan itu terjadi 1517. Sudah lama sekali. Dan kita generasi sekarang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para reformator. Dan hari ini adalah hari reformasi. Nanti malam Halloween. Gitu ya. Gereja kita merayakan Halloween? Tidak Pak ya. Jangan ikut-ikut. Gereja-gereja, saya heran ada gereja memberikan ruang untuk anak-anak merayakan Halloween. Itu gereja perlu kembali kepada Alkitab, belajar lagi. Dan hari ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami mempercayai dan mengasihi firman-Mu. Tema ini membawa kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Tetapi yang menarik dalam kurung. Hatinya harus dikurung. Ajarilah hati kami mempercayai dan mengasihi firman-Mu. Nah saudara, bicara tentang hati. Bapak Ibu sudah siapkan hatinya? Sudah siap? Boleh tersinggung? Boleh, tidak apa-apa. Seringkali kalau saya khotbah bilang, Pak jangan menyinggung Pak ya. Kalau begitu saya tidak bisa berkhotbah. Khotbah yang tidak bisa membuat saudara tersinggung sebenarnya bukan khotbah. Khotbah harus sampai ke dalam hati semua orang yang mendengar. Karena itulah tujuannya firman diberitakan supaya hati-hati yang sudah keras, hati-hati yang sudah bebal, dengar khotbah dari kecil sampai tua kelakuannya tidak berubah. Itu bebal, itu hatinya sudah keras. Maka ketika dengar firman Tuhan, kalau saudara tersinggung itu berarti saudara sedang kena. Firman itu sedang beroperasi di dalam hati saudara. Kalau saudara merasa biasa-biasa, saya khawatir saudara sudah tidak punya rasa lagi. Dan saudara bukan lagi manusia, tapi batang pisang. Maka saudara-saudara di mana saja, saya tidak peduli. Orang boleh bilang, Bapak itu khotbah membuat saya tersinggung. Justru itu yang harus terjadi. Karena hati kita memang harus diurus oleh kebenaran firman itu sendiri. Mari kita baca 3 bagian firman Tuhan yang diberikan untuk menjadi renungan atau khotbah kita pada hari ini. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 42. Bunyinya demikian. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Jadi yang pertama, Mazmur 119 ayat 42. Jadi Mazmur 119, kalau Bapak Ibu baca ini Mazmur dengan ayat yang paling panjang. Mazmur ini itu abjad A sampai Z. Abjad Ibrani dari yang awal sampai yang akhir. Artinya firman itu menjawab semua persoalan manusia A sampai Z. Tidak ada persoalan kita, hidup kita yang tidak bisa diselesaikan oleh firman. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mau belajar dan memikirkan kebenaran ini. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Lalu kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu lihat, saya sengaja mengatur susunan seperti ini supaya lihat. Seorang yang mengasihi, menuruti firman, baru Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, Bapa, Anak, dan Roh, datang kepadanya, lalu diam bersama-sama dengan dia. Kemudian yang ketiga, 2 Timotius pasal 3,
ayat 16 dan 17, segala tulisan, sebenarnya kata yang tidak ada. Ini terjemahannya yang menambahkan. Segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat. Yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan keempat mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara lihat 2 Timotius pasal 3. Bagaimana kita tidak tersinggung karena ketika firman itu diberitakan, manfaatnya yang pertama mengajar, waktu dia mengajar akan ketahuan ada kesalahan, maka perlu dikoreksi. Saudara, dikoreksi itu tidak enak. Ditegur itu tidak enak. Lalu yang ketiga memperbaiki kelakuan. Berarti kita dituntut untuk berubah. Saudara, kelakuan tidak bisa berubah tanpa mulai dari hati. Hati yang diubah, baru kelakuannya mengikuti. Jangan pernah berusaha mengubah kelakuan. Karena mengubah kelakuan tidak berarti hati berubah. Tidak. Banyak orang tertipu oleh karena tampilan, oleh karena kelakuan. Nah, saudara lihat 3 bagian firman ini membawa kita untuk memikirkan firman yang mungkin kita sudah baca, dengar dari kecil sampai berapapun umur kita saat ini. Nanti pertanyaannya, sudah sampai di mana firman itu berkuasa dalam hati kita? Ukurannya saya akan sampaikan nanti. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena ini bicara tentang firman, maka ini bicara tentang firman yang tertulis Alkitab yang saudara punya, baik Alkitab yang masih tebal itu atau yang sudah ada di handphone. Saya suka memberi nasihat karena sekarang handphone tidak bisa lagi dilarang. Kalau dulu kita larang handphone kalau boleh di silent, dimatikan. Sekarang tidak bisa. Kalau handphone dimatikan, ya orangnya mati juga. Karena tidak bisa ikut ibadah lagi, kan? Sekarang dia harus hidup. Tetapi supaya aman, saudara taruh di status saudara. Sedang ibadah. Please, jangan ganggu saya. Jam sekian sampai sekian. Aman itu. Waktu kita lagi lihat handphone, baca kitab, tidak ada message masuk. Mereka tahu kita lagi ibadah. Jangan nanti lagi baca kitab, tiba-tiba WA masuk. Tagihannya sudah masuk belum? Mama minta pulsa, lah kan repot ini. Ini mau ibadah, mama minta pulsa. Macam-macam, ada tawaran macam-macam. Nah, saudara-saudara, maka kalau kita lihat Alkitab, saya tetap bawa Alkitab ini, walaupun handphone cukup. Tapi belum semua orang bisa terima pendeta naik mimbar hanya bawa handphone. Apalagi di kampung. Itu pendeta tuh mau khotbah atau ngapain? Tetap harus bawa, oke, saya bawa. Nah, Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita ini unik. Keunikannya, kenapa saya katakan dia unik? Oleh karena yang pertama, ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1.500 tahun. Alkitab kita ini ditulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. Panjang waktunya. Lalu ditulis selama lebih dari 40 generasi. Ditulis oleh lebih dari 40 penulis dari segala lapisan masyarakat, termasuk raja, petani, ahli filsafat, nelayan, pujangga, negarawan, dan lain-lain. Jadi yang menulis ini banyak orang. Tapi begitu disatukan, tidak tabrakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu pernah lihat permainan? Dibisikkan satu kata di sini, sampai di belakang udah lain. Sudah berubah. Entah siapa punya telinga yang rusak, atau otaknya yang tidak main. Sampai di sana kalimatnya sudah rusak. Baik. Ini baru ada di sini. Nah, ini kalau jangka waktunya 1.500 tahun, tapi begitu disatukan tidak tabrakan. Ini unik. Lalu yang berikut, kalau kita lihat lebih detail, penulis-penulisnya misalnya Amos. Amos itu gembala. Musa itu pemimpin politik, lulusan
Universitas Mesir. Simon Petrus seorang nelayan. Yosua panglima perang. Lalu Nehemia juru minum raja. Daniel seorang perdana menteri. Salomo seorang raja. Bapak Ibu lihat, bermacam-macam. Tapi ketika disatukan, tidak ada pertentangan sama sekali. Lalu penulisan Alkitab ini tempatnya di padang gurun. Musa di padang gurun. Yeremia di rumah tahanan. Daniel di lereng gunung. Boleh slide berikut. Paulus di balik penjara. Tempat penulisan. Lukas di dalam perjalanan. Yohanes di Pulau Patmos. Lalu ditulis di 3 benua. Asia, Afrika, Eropa. Coba Bapak Ibu bayangkan, Alkitab kita ini ditulis di tempat yang berbeda-beda. 3 benua dunia ini. Tapi disatukan menjadi satu Alkitab yang kita baca hari ini. Itu berarti Alkitab atau firman Allah ini bukan sembarangan tulisan atau kitab. Maka dibilang Alkitab, kitab di atas semua kitab. Dan saya ingin mulai kita memperhatikan 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu bicara tentang kitab suci, itu diilhamkan oleh Allah. Banyak orang mempersoalkan Alkitab kita. Tetapi mereka yang mempersoalkan sebenarnya mereka tidak paham Alkitab kita yang sebenarnya. Mereka hanya melihat dari 1-2 sisi tanpa melihat secara menyeluruh. Tetapi Alkitab sendiri memberitahukan siapa dirinya. Kata Yunani theopneustos. Theo berarti Tuhan, pneustos artinya nafas. Alkitab ini adalah nafas Allah. Bahasa susah, diilhamkan oleh Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Maka kita katakan ini firman Allah. Allah yang berkata-kata melalui orang-orang tertentu yang dia pilih oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Mereka digerakkan untuk menuliskan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada manusia. Itu sebabnya 2 Petrus 1, 20 dan 21 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini pekerjaan Allah. Nah, saudara-saudara, karena Alkitab ini adalah nafasnya, saudara kalau bicara tidak mungkin tanpa bernapas. Kalau saudara bicara pasti bernapas toh? Atau mau tahan napas? Tahan napas bagaimana bicara? Tidak mungkin. Ini sederhananya. Nah sekarang Alkitab, Paulus bilang ini bermanfaat. Nah manfaat ini yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita perhatikan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar. Dan yang kedua itu menyatakan menegur. Itu berarti pengajaran dan teguran. Pengajaran dan teguran inilah menghasilkan doktrin. Kita biasa ini istilah susah, tapi inilah pengajaran. Maka di dalam pengajaran itu yang pertama Tuhan harus datang kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Dan yang kita sudah lihat di dalam Tuhan Yesus ketika hari Natal nanti, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini yang kita punya ini, yang pertama mempertemukan kita dengan firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus Kristus. Banyak orang tahu
Yesus, tapi tidak kenal Yesus. Saudara-saudara kita di pondok pesantren, mereka belajar kristologi. Mereka belajar siapa Yesus itu. Saya lupa tahun berapa, 25 santri dari Jombang datang ke kampus ITIA. Dan saya diminta untuk melayani mereka, menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan itu mulai tentang Alkitab, sampai tentang Tuhan Yesus Kristus. Sampai bicara tentang Roh Kudus. Sampai mereka bertanya apa itu urapan. Urapan itu tidak sama dengan urap makanan kita. Mereka tidak mengerti karena sering dengar orang Kristen mengeluarkan ucapan-ucapan urapan. Semua ditanyakan. Dan hari itu saya bersyukur karena diberi kesempatan. Bagaimana bisa saya bertemu dengan 25 santri bicara tentang Yesus bebas. Tidak mungkin di jalan, tidak mungkin saya pergi ke tempat sembahyang mereka, itu tidak mungkin. Mereka datang. Dan saya menjelaskan siapakah firman yang menjadi manusia itu. Memang mereka mempersoalkan kenapa lihat perawan Maria. Saya hanya bertanya, menurut saudara-saudara, apakah Allah itu besar? Dia maha kuasa? Saudara percaya? Mereka katakan amin. Kalau saudara percaya dia maha kuasa, dia besar. Dia menjelma jadi manusia. Mungkin tidak? Mungkin. Jadi kalau Allah menjelma menjadi Yesus Kristus bayi di Bethlehem itu, masalah buat lo. Mereka senyum-senyum. Seharusnya tidak ada masalah. Kalau saudara percaya Allah itu yang hebat, Allah itu yang besar, dia menjadi manusia, biasa-biasa tuh. Jangan dipersoalkan. Kalau saya balik, justru dia jadi manusia supaya saudara dan saya yang berdosa ini bisa diampuni dosanya dan bisa diselamatkan. Itu jalan yang Allah siapkan. Dalam perjanjian lama sudah disiapkan jalan yang lain tapi tidak lengkap, tidak sempurna. Ada korban kambing binatang untuk menghapus dosa dan sebagainya. Tapi tidak bisa. Maka anak Allah harus turun. Lalu saya lanjutkan. Saya pun tidak percaya Yesus. Saya pun tadinya menolak dia. Lalu saya lanjutkan. Kita berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Artinya karena firman itu, maka saya percaya. Dari diri saya sendiri, saya tidak mungkin percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dari diri saya sama dengan saudara. Kita tidak akan percaya dia. Tapi dia melalui firman-Nya datang kepada kita. Dia datang bicara ke dalam hati kita. Dia membangkitkan kita yang tadinya sudah mati oleh karena dosa. Saudara bayangkan, sebenarnya orang yang belum menerima Yesus dalam hatinya adalah orang mati, mayat-mayat rohani. Saudara harusnya melihat orang-orang yang ada di jalan-jalan di terminal dekat sini nih. Itu kalau mereka yang belum menerima Tuhan Yesus, seharusnya secara rohani, Alkitab bilang, upah dosa itu maut. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu mati. Tapi waktu itu mereka tidak mati secara fisik. Secara rohani mereka mati. Artinya apa? Terpisah dengan Allah. Maka saudara-saudara, orang yang belum menerima Yesus dalam hatinya, yang belum bertobat sungguh-sungguh, sebenarnya dia mayat berjalan. Dan saya mau membayangkan, banyak orang masuk gereja tapi masih mayat. Satu kali pendetanya stres. Jemaat tidak berubah-berubah. Mau khotbah KKR berapa kali pun tidak berubah. Dia sudah sampai pada titik stres. Dia bilang, Tuhan saya sudah menyerah. Tapi Tuhan bilang, jangan menyerah. Buat ibadah pemakaman hari Minggu. Hah? Siapa yang mati? Tapi Tuhan kasih inspirasi. Umumkan kepada jemaat minggu depan ada ibadah pemakaman, harap semua jemaat wajib datang. Karena yang meninggal ini orang penting. Yang layak untuk kita hargai dan hormati. Lalu di depan mimbar diletakkan peti jenazah. Setelah jemaat semua datang, mereka semua datang dengan sedih.
Tapi tidak ada satupun yang bertanya, yang meninggal itu siapa? Pendeta itu hanya bilang, ini yang meninggal ini, saudara pasti kenal. Tapi saya tidak akan sebutnya, biar saudara lihat sendiri. Setelah itu, mempersilakan jemaat satu persatu, mulai dari yang ujung, memberikan penghormatan terakhir. Datang lihat, tunduk, lalu jalan. Datang yang kedua, masing-masing dengan ekspresinya. Siapa yang meninggal? Di dalam peti itu diletakkan cermin. Jadi begitu saudara lihat ya, wajah kau di situlah. Yang mati kau sebenarnya. Ternyata yang meninggal semua yang hadir waktu itu. Ternyata efektif. Ada yang menangis. Sudah terlanjur menangis, lihat wajahnya sendiri. Mau tertawa, ya memang aku sebenarnya masih mati. Karena buktinya orang mati. Saudara dengar ya. Orang yang mati. Kalau saudara taruh daging di depan mukanya, dia berespon tidak? Mungkin tidak ya. Kalau uang 1 miliar digoyang-goyang di mukanya, bereaksi tidak? Orang mati. Orang mati tidak akan bereaksi. Maka banyak hamba Tuhan juga mungkin stres. Sudah khotbah ulang-ulang tidak berubah. Dia masih mati. Dikasih semua yang rohani, tidak dimakannya. Karena masih mati. Yang mati ini harus dihidupkan. Dan Alkitab bilang hanya firman, hanya Yesus yang bisa menghidupkan yang sudah mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Berbahagialah kamu yang percaya walaupun sudah mati engkau akan hidup. Hanya dia yang bisa menghidupkan kematian rohani itu. Manusia yang lain tidak bisa. Saudara jangan mengharapkan untuk menjadi rohani dengan melakukan aktivitas rohani. Saudara jangan berpikir, saudara setia ke gereja, melayani tiap hari, lalu saudara menjadi rohani. Tidak bisa. Saudara tidak masuk kantor polisi, keluar jadi polisi. Tidak. Saudara tidak masuk gereja, keluar langsung jadi orang saleh. Tidak. Saudara perlu Yesus di dalam hati saudara. Saudara perlu firman itu masuk ke dalam hati saudara. Baru dia bisa menghidupkan saudara. Lalu saudara bisa bereaksi terhadap semua aktivitas rohani secara benar. Banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan itu bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu bicara tentang relasi dengan Tuhan yang sudah dipulihkan. Mereka yang sudah dipulihkan hidupnya dengan Tuhan pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan, aktivitas rohani, belum tentu. Mereka sedang melakukan aktivitas justru untuk menutupi kehidupan rohani mereka yang masih mati. Maka saya tidak akan tertipu dengan tampilan-tampilan aktivitas. Karena aktivitas itu bisa jadi cover, penutup dari kehidupan yang sesungguhnya. Dalam pelayanan di satu gereja, ada seorang ibu singers setelah ibadah berjumpa dengan saya di depan setelah salam-salam. Lalu dia kata, pendeta, saya ingin bicara dengan pendeta. Ada apa ibu? Lalu dia bilang, sesungguhnya. Wah, kalau di Alkitab tuh banyak kata sesungguhnya kan. Sesungguhnya apa bu? Sesungguhnya hidup saya ini rusak. Sekarang laki-laki yang hidup dengan saya adalah bukan suami saya. Loh, saya kaget. Loh, ibu singers. Kalau dia bilang begini, Pak, hanya dengan menyanyi di depan saya terhibur. Rasa bersalah saya itu sepertinya pergi waktu saya melayani di depan. Jadi setiap minggu ibadah itu semacam terapi psikologis. Mengusir rasa bersalah waktu nyanyi. Hebatnya manusia itu ya. Dia melayani sebagai singer. Tapi pelayanan itu hanya untuk menghibur dirinya. Oleh karena sedang hidup di dalam dosa. Kok bisa ya? Mungkin Bapak Ibu berpikir, Bapak Ibu yang dirimu juga berpikir, kok bisa ya Pak Pendeta? Ya bisa saja.
Maka itu Tuhan bilang, umatku ini, mereka menyembah aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara ngerti artinya? Banyak orang hanya melakukan aktivitas, banyak orang bisa bernyanyi, banyak orang bisa bicara, tapi hidup yang sesungguhnya jauh dari kebenaran. Maka itu firman ini pasti akan mengkoreksi kita. Firman ini pasti akan mengevaluasi kita. Sudah seperti apa kehidupan kita. Kita yang menyebut diri Kristen, tapi kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan orang lain. Saya ingat seorang pelayan misi, dia bilang begini, you have to live life worth questioning. Saudara harusnya menghidupi hidup yang layak untuk dipertanyakan. Kalau orang bertanya itu berarti hidup saudara memang berbeda dengan orang kebanyakan di dunia ini. Itulah kekristenan. Tapi orang tidak lagi bisa melihat perbedaannya. Saudara dan saya masuk gereja, keluar gereja, tapi hidup kita sama dengan orang lain. Sebenarnya siapa kita? Padahal Tuhan menyelamatkan kita, mengubah hidup kita, supaya hidup kita menjadi berbeda. Dan oleh karena perbedaan itu, orang lain tertarik untuk datang. Dan mereka bertanya kepada kita, bagaimana hidup kamu bisa seperti ini? Dan kita bisa menjawab, ini oleh karena Yesus, bukan saya. Saya juga dulu jahat seperti kamu. Saya juga dulu brengsek seperti kamu. Tapi sejak saya menerima Yesus dalam hati saya, sejak dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya seperti ini sekarang. Jangan pernah memaksa orang melakukan aktivitas pelayanan tanpa lahir baru. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat tegas. Kalau mau jadi penatua, jadi majelis, lahir baru. Sudah harus bertobat. Ukurannya dari mana? Dari rumah. Dia dihargai di rumah enggak? Anak-anak menghargai dia tidak enggak? Suami dari satu istri. Bukan suami dari istri, banyak istri. Bukan. Saya pernah menjadi gembala jemaat. Ada jemaat saya mau jadi majelis. Tapi istrinya 2. Saya bilang enggak. Saya tidak akan izinkan. Kalau majelis istrinya 2, jemaat berapa? 4. Dia marah. Dia bilang, pendeta saya keluar dari gereja ini. Monggo, itu pintu. Mau keluar, silakan. Bisa begitu, kalau jemaat itu suka ancam-ancam pendeta. Dia pikir kalau dia keluar dari gereja, Tuhan rugi. Yang rugi siapa? Sorry ya. Saudara yang suka-suka ancam-ancam itu. Kalau tidak mau keinginan, saya keluar dari gereja. Ya, yang rugi bukan Tuhan. Saudara ke gereja. Bukan untuk Tuhan, bukan. Untuk kehidupan saudara dan saya sendiri. Kalau saudara mau meninggalkan, ya monggo. Ya kebetulan jemaat itu suku saya juga, jadi kita mau main itu, gertak saya juga gertak. Pergi aja. Kamu pergi, Tuhan ganti 10 orang, mikir dia. Pergi aja. Tapi setelah itu saya ke rumah. Saya ajak bicara pribadi. Ngerti maksud saya tadi? Ya tidak bisa begitu. Maka saudara-saudara, firman itu ketika datang kepada kita, baru kita sadar. Kita perlu dikoreksi, kita perlu Tuhan. Maka itu saudara-saudara, firman Tuhan harus diberitakan terus. Tidak boleh berhenti. Kepada Timotius, Paulus bilang, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Kapan saja beritakan firman. Pakai Facebook untuk beritakan firman. Pakai WA untuk beritakan firman. Pakai TikTok untuk beritakan firman. Jangan pakai TikTok untuk goyang-goyang pinggul di situ. Pakai itu supaya orang kenal Yesus. Dan kita berdoa supaya mereka mau terima Yesus dalam hidupnya. Maka itu saudara-saudara, ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan firman, kita harus tersinggung. Itu artinya hati kita sedang diurus. Hati yang tidak beres, itu sedang dibereskan. Maka jangan marah. Kan saudara bertuhan, jadikan aku berkat bagi banyak orang. Untuk menjadikan saudara berkat, dia akan bekerja mulai dari hati saudara. Tidak mungkin hati kita yang busuk jadi berkat buat orang lain. Tidak mungkin. Maka hati ini harus dibereskan. Dan cara Tuhan adalah dengan firman.
Firman seperti pedang bermata dua yang menusuk masuk, memisahkan semua yang tidak benar. Maka saudara, tiap minggu seharusnya sikap hati saudara dan saya adalah datang ke gereja atau dari rumah mengikuti ibadah Tuhan. Ini hatiku, engkau tahu yang sesungguhnya di dalam hatiku. Yeremia bilang, hati manusia itu penipu. Kita sendiri tertipu dengan diri kita. Bukankah seringkali saudara dan saya tertipu? Buktinya, kenapa saya bikin itu ya? Saudara sudah tertipu sebenarnya. Kenapa baru tanya sekarang? Maka hati yang tidak diserahkan kepada Tuhan, hati yang tidak dijamah oleh firman Tuhan, hati yang tidak dibereskan oleh kebenaran firman Tuhan, hati itu tidak mungkin jadi berkat bagi dunia ini. Tidak mungkin. Jangankan bicara dunia, hati yang belum dibereskan oleh Tuhan, di rumah pasti berkelahi dengan istri tiap hari, pasti berkelahi dengan anak-anak tiap hari, pasti berkelahi dengan siapapun, karena semua orang pasti tidak baik, karena masalahnya ada di hati saudara dan saya. Maka saudara lihat yang pertama di sini, Tuhan mulai bermanfaat untuk pengajaran. Kita diajar. Wahyu pasal 3 bilang dihajar, bukan hanya diajar. Dihajar. Makin keras, tidak cukup diajar. Harus dihajar. Pelajaran teori itu baik, tapi ada orang tipikal tertentu tidak bisa dengan teori, harus praktek. Nanti sudah stroke, nanti sudah mati badannya sebelah, baru Tuhan, tolong Tuhan. Waktu sehat, ayo ke gereja, tidak ada waktu. Ayo ikut PA, tidak ada waktu. Ayo kebaktian rumah tangga, sorry saya sibuk. Orang-orang seperti ini pasti berubah. Waktu berjumpa dengan dokter, dan dokter bilang, maaf Bapak kanker stadium akhir. Hidupmu tinggal 1 bulan lagi. Itu besok langsung tanya, Pak Pendeta, jam doa jam berapa ya? Tiba-tiba jadi rohani. Ini tipikal orang yang tidak cukup hanya diajar, perlu dihajar. Dan seringkali Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang sulit itu untuk mengubah hati yang sulit berubah. Seringkali Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman hidup yang keras untuk melembutkan hati yang keras. For wisdom, we understand. Only by pain we obey. Kalau hanya pengetahuan kita mengerti, tapi tidak pernah lakukan. Tapi waktu pain, waktu ada penderitaan, waktu ada kesulitan, kita taat. Coba orang yang sudah hampir mati, dokter bilang, dokter bagaimana caranya supaya saya sehat lagi? Tiap pagi bangun jam 4 atau jam 5, olahraga pagi. Saudara, besok dia bangun jam 5 enggak? Pasti taat, toh? Makanya manusia ini lebih taat setelah mendekati ajalnya. Kalau sudah mau mati, ternyata kematian itu paling efektif mengajar manusia tentang apa artinya menggunakan waktu bersama dengan Tuhan. Maka semua pelayan Tuhan saya mau beritahu, kalau ada jemaat yang masih bermain-main dengan waktu, selalu bilang sibuk, selalu tidak ada kesempatan, tunggu tanggal mainnya. Yang pasti Tuhan tidak biarkan orang-orang seperti ini. Kalau itu umatnya, dia akan urus mereka. Sampai mereka bertekuk lutut, Tuhan, saya mau, cukup sudah. Saya punya ada tingkat tidak mau jadi hamba Tuhan. Mau lari dari panggilan Tuhan. Kecelakaan, tangan kanan patah. Waktu tangan kanan patah, Tuhan, saya mau ikut panggilan-Mu. Setelah sembuh, lupa. Naik kendaraan lagi, jatuh lagi, kiri patah. Kanan kiri. Waktu sakit, Tuhan, saya mau taat. Oke. Wih, Tuhan itu panjang sabar ya. Setelah itu, lupa. Kecelakaan lagi, kaki kanan patah. Sampai kaki kiri kanan patah, tangan kiri kanan patah. Baru dia bilang, Tuhan, aku tidak mau leherku patah. Saya serahkan hidup saya. Saya tidak akan lupa kesaksian ini.
Orang ini sempat jadi ketua sinode di salah satu gereja. Tapi saya melihat begitu banyak orang yang model-modelnya seperti begini. Maka itu, for pain, we obey. Kalau kita menderita baru kita taat. Tidak harus kan? Tidak harus. Kalau saudara dengar firman, jangan keraskan hati. Buka hati, supaya Tuhan bekerja. Ya begini-beginilah, jangan tunggu sudah diizinkan penyakit macam-macam, baru mau hidup sungguh-sungguh. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16 berbicara kepada kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, itu pengajaran, koreksi. Tapi yang berikut untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba lihat slide yang berikut. Sebelumnya. Koreksi itu menyatakan kesalahan. Ada pelatihan itu mendidik dalam kebenaran. Lihat, pengajaran menghasilkan perilaku. Perilaku kita tidak akan berubah sebelum kita diajar. Sebelum kita tahu ada banyak hal belum beres dalam diri kita. Maka ini dua penting. Pengajaran menghasilkan perilaku. Maka kalau kita tidak menerima firman itu, kita tidak menerima Yesus dalam hati dan hidup kita, sehingga dia mengubah dari dalam, muncul ciri-ciri seperti berikut. Galatia pasal 5, coba slide berikut. Yesus sudah berkata dalam Injil Yohanes pasal 3, 6, dan 7, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Galatia pasal 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara tambah daftar dosa di situ. Orang yang belum dilahirkan kembali oleh firman, itu yang dia buat. Maka saudara jangan heran lihat manusia zaman ini makin hari makin rusak. Itulah daging yang mereka perlu dilahirkan kembali oleh firman, oleh roh. Tanpa itu tidak mungkin. Kalau saudara mau belajar khotbah KKR, berkhotbah di penjara itu paling gampang. Kalau di penjara saudara tantang siapa yang mau bertobat, tidak mungkin tidak ada yang angkat tangan. Kenapa mereka ada di penjara? Kalau bukan karena dosa, toh? Yang kedua, tempat yang paling cepat membuat orang bertobat itu di rumah sakit. Saya sering alami itu. Maka saya kadang-kadang bilang, Pak Pendeta, nasib kita sama. Biasanya kalau jemaat sudah koma, baru pendeta dicari, kan gitu ya. Kalau koma, panggil pendeta, panggil pendeta, panggil pendeta. Kita dipanggil waktu koma. Saya pernah pelayanan di Medan, ada yang koma, saya dipanggil, saya bilang enggak, saya enggak bisa. Oh, kenapa Pak Pendeta? Kan ini sebentar, udahlah, udah bosan aku tengok orang itu. Udah berapa kali pun aku ke rumahnya, enggak ditergenya aku. Ini orang Medan punya bahasanya. Enggak peduli sama saya. Tapi Pak ini sudah koma, biarin aja. Sekali-sekali dibiarin. Nanti sudah setengah mati betul baru pergi. Pergi ke gereja, pergi ke rumah sakit. Dia ada di ICU. I never see you in the church. I see you di ICU. Saya tidak pernah lihat muka kau di gereja. Saya baru lihat kamu di ICU ini. Pemalas ke gereja. Sudah mau mati. Tapi ya, memang begitu nasib pendeta. Kalau senang, pendeta tidak diingat. Ada seorang perokok berat. Istrinya bilang, pendeta tolong layani suami saya supaya dia bertobat dari merokok. Maaf kalau ada yang masih merokok di sini. Saya yakin tidak ada lagi di sini. Karena saya tidak lihat. Saya pergi pertama,
batuk-batuk. Saya bilang, Bapak, mau sembuh? Mau pendeta? Mau saya doain? Mau. Oke, kita berdoa ya, supaya batuk-batuk ini sembuh. Iya, berdoa. Amin. Di sakunya ada rokok. Saya ambil. Jangan pendeta, loh ini sumbernya. Setelah didoakan sembuh, ya ini juga dilepaskan. Pelan-pelan lah pendeta. Yo, ya sudah, menurut keyakinanmu lah. Tapi setelah itu, dia tandain saya. Kalau saya ke rumah, dia tidak mau lagi jumpa saya. Sampai akhirnya dia harus sakit, masuk rumah sakit. Kanker paru-paru. Stadium akhir. Sudah megap-megap. Ponakannya telepon saya, Pak Pendeta, tolong om saya. Yang mana? Yang itu yang Bapak sudah kunjung itu. Kenapa rupanya? Sebentar lagi apa? Sebentar lagi mungkin game over. Ah, ada di mana? Ada di rumah sakit. Oh sorry, dia sudah tolak saya. Saya ke rumah, dia tidak peduli saya. Jadi mungkin pendeta lain saja. Menurut saya cukup ya. Masa pendeta begitu? Enggak, cukup. Tapi Tuhan atur sedemikian rupa, di kota itu ada KKR, pembicaranya batal, dan saya yang diminta mengganti pembicara itu. Nah ini berarti ketemu nih kan keluarga ini. Bener aja, begitu ketemu, habis khotbah malam itu, besok baru pembicara yang khotbah itu datang. Lalu diajak ke rumah sakit, diajak saya, ayo ke rumah sakit yuk, ada jemaat yang sakit, katanya sudah parah. Saya bilang siapa? Sebut itu, Bapak aja pergi. Nah, yuk temani saya aja, yuk yang sudah kenal, temani saya. Oke, saya pergi, saya temani. Harap teman saya ini yang layani. Sampai di situ, ini semua saudara sudah kumpul, Bapak aja. Oke. Lalu pendeta bilang begini, you yang sudah kenal, you yang layani. Ya, saya tidak bisa menghindar. Begitu saya dekati, istrinya bilang, Papa, ini pendeta Manafe. Langsung dia nangis gitu. Remaja saya ini air mata buaya ini. Saya sudah ditolak-tolak. Tapi sudahlah. Tidak enak kan sudah banyak orang. Lalu saya layani. Mau bertobat? Sudah setengah mati tapi jawab. Mau. Dapat saya ini bohongin. Mau. Sungguh-sungguh. Oke, saya berdoa. Berdoa. Setelah berdoa, Tuhan buat sesuatu yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Nafasnya mulai teratur. Begitu nafasnya mulai teratur, teman pendeta ini tinggal angkat pujian. Kami memuji. Enak sekali dia tinggal kami memuji. Saya yang harus berurusan lagi. Memang hari itu Tuhan memang mengkondisikan supaya saya yang harus layani dia. Setelah udah sembuh, saya ingat itu hari Jumat, hari Sabtu dia sembuh, dia masih Buddha. Lalu dia bilang, saya mau dibaptis hari Minggu. Hari Sabtu sembuh, hari Minggu dibaptis. Hari Rabu, saya ditelepon. Beliau telepon saya, Pak Pendeta, makasih ya. Ya, sudah sembuh, sudah pulang, sudah pendeta. Lalu, ini kami lagi ucapan syukur, makan ikan bakar. Memang begitu. Jemaat itu begitu. Kalau lagi ada beban, pendeta doakan, sudah sembuh, pendeta dilupakan. Mereka syukuran sendiri. Saya dapat laporan, wah enak ya ikan bakarnya ya. Hari Jumat, istrinya telepon saya, pendeta, saya bersyukur. Bersyukur apa? Suami saya sudah bersama Bapak di surga. Hah? Jadi hari Rabu makan ikan bakar, hari Jumat dia pulang betul-betul. Dan istrinya bersyukur. Karena dia sudah dibaptis, dia sudah terima Tuhan Yesus. Dan rupanya dia beri waktu bersama dengan keluarga. Lalu dia meninggal. Karena keluarga itu sukacita. Bagaimana bisa orang meninggal, orang bersyukur? Hanya ada dalam kekristenan. Di luar itu tidak ada. Maka saudara-saudara, jangan mengharapkan orang berubah kalau hatinya belum terbuka kepada firman. Kalau hatinya belum dibuka untuk menerima kebenaran itu. Yesus kalau tidak ada dalam hati, jangan harap. Maka kepada Timotius, firman itu akan mengkoreksi. Menyatakan yang salah. Memperbaiki. Mendidik. Saudara, jangan pernah mengharapkan suami saudara berubah tanpa dia terima Yesus bertobat sungguh-sungguh. Jangan pernah mengharapkan
istri saudara berubah tanpa hatinya dibuka untuk firman Tuhan. Jangan pernah mengharapkan orang tua saudara hidupnya diubah tanpa menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Hari ini, firman Tuhan ini bicara kepada kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya tidak persoalkan berapa lama saudara sudah menjadi Kristen. Tapi tolong pastikan kepada saya hari ini, Yesus sudah ada di dalam hati saudara. Kalau dia benar sudah ada dalam hati saudara. Saudara bilang, oh Pak, Tuhan Yesus dalam hati saya. Pertanyaan saya yang kedua, kelakuan kamu berubah tidak? Yesus ada dalam hati, tapi kok Yesus yang mana? Jangan sampai Yesus dari Filipina, petinju itu. Jangan sampai Yesus dari Meksiko. Yesus orang Nazaret. Kalau dia benar ada dalam hati dan hidup saudara, firman-Nya ada di dalam saudara, hidup saudara harusnya dari hari ke hari makin berubah dan terus berubah. Dan perubahan itu menarik orang untuk kenal siapa Yesus itu lihat hidup saudara. Mari kita tunduk kepala. Mari kita memikirkan kebenaran ini. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya tidak kenal saudara. Tapi Tuhan firman yang hidup. Yesus itu tahu saudara, dia kenal saudara. Saya yakin pendeta pun tidak kenal saudara sedalam-dalamnya. Dan tidak ada satu orang pun bisa mengenal saudara. Kecuali Yesus. Dia tahu apa yang ada dalam hati dan hidup saudara. Dan hari ini biarkan firman-Nya mengkoreksi saudara. Kalau saudara tersinggung, puji Tuhan. Itu berarti firman itu sedang beroperasi di dalam hati saudara. Mari semua tenangkan diri. Biarkan Roh Kudus bicara lewat kebenaran yang sudah saudara dengar. Dan kalau firman ini menyatakan apa yang salah, jangan keraskan hati. Buka hati saudara, menerima kebenarannya. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Dan saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri. Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
dikasihi Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika hari ini Tuhan berbicara kepadamu, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Dia mengasihi saudara, dan dia mau mengubah hidup saudara. Buka hatimu kepada dia. Biarkan firman-Nya masuk ke dalam hatimu. Terima dia di dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Oleh Roh Kudus dia akan mengubah pertama-tama hatimu, tapi kemudian perilakumu, sehingga engkau menjadi berkat. Di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di pekerjaan, di sekolah, kemanapun saudara pergi, hidup saudara jadi berkat bagi banyak orang. Siapa hari ini yang ingin membuka hatinya untuk firman Tuhan, membuka hatinya untuk Yesus Kristus, firman yang hidup, saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Tanda saudara membuka hati saudara kepada dia. Saudara sudah mendengarkan kebenarannya. Saudara yang ada di rumah, saudara boleh memakai raise hand sebagai tanda. Saudara juga membuka hati saudara kepada dia. Biarkan dia masuk ke dalam hati, mengubah engkau. Apa yang terjadi dengan hidupmu selama ini, dia tahu. Jika ada sesuatu yang kau simpan, jika ada dosa, ada pelanggaran yang kau simpan, dia tahu. Dan hari ini, pagi ini, dia mau masuk ke dalam hatimu. Dia mau mengubah kau. Dia mau membersihkan hatimu. Semua kegelisahan, semua ketakutan, semua rasa bersalah. Yesus berkata, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya jika Yesus masuk ke dalam hati dan hidup saudara. Puji Tuhan. Masih ada lagi, saudara taruh tangan di dada saudara. Sebagai langkah iman, hari ini saudara ingin mengalami firman itu beroperasi dalam hati saudara, mengubah hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau kenal setiap anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Sebagai tanda mereka membuka hati mereka. Untuk Engkau, firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, yang sanggup membangkitkan kami dari kematian rohani kami. Tuhan tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu. Tuhan tahu seberapa dalam, berapa banyak dosa pelanggaran yang sudah dilakukan. Tetapi kami yakin kebenaran-Mu, jika kami mengaku dosa kami, Allah setia dan adil, dan Allah pasti mengampuni, menyucikan, mengangkat semua kegelisahan, ketakutan, rasa bersalah, diganti dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Sebab itu ya Tuhan, tilik hati semua jemaat-Mu yang hari ini mengambil keputusan, membuka hatinya kepada Engkau. Sambut mereka ya Tuhan, terima mereka ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu tinggal tetap. Dan hidup mereka berakar di dalam kebenaran-Mu. Dan hari ini mereka dibersihkan oleh Roh-Mu. Sehingga mereka berbuah lebat. Hidup mereka jadi berkat. Mulai dari rumah masing-masing. Tempat kerja. Kemanapun mereka pergi. Hidup mereka berbeda. Oleh karena ada Yesus Kristus Tuhan di dalam hati dan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Kau sudah memberkati setiap saudara. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah.
yang hari ini disadarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi waktu anugerah bagi saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang tadi menaruh tangan di dada boleh angkat tangannya. Nanti hamba-hamba Tuhan boleh memberikan lembar untuk supaya nanti bisa doa bersama dengan Bapak Ibu. Boleh sekali lagi angkat tangan supaya bisa diberikan kertasnya. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Semua diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya tadi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk doa syafaat kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan, taburkan di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah firman itu yang hidup, menghidupi kami, dan kami hidup dan mengasihi Tuhan melalui firman. Dan kami percaya kalau kami hidup karena firman, maka kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, yang menjadi kesaksian yang hidup, yang memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba firman-Mu, Pak Ferdi Manafi yang telah menyampaikan firman, menjelaskan firman, sehingga kami diberi lagi pengertian-pengertian kebenaran yang sungguh kami butuhkan di dalam hidup kami ini. Berkati hamba-Mu di dalam tugas pelayanannya, baik sebagai seorang dosen maupun juga sebagai pemberita Injil. Tuhan, biarlah melalui Injil yang diberitakan, banyak jiwa mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Berkati juga ibu, berkati dengan 3 anak di dalam kehidupan mereka, supaya sungguh Tuhan berkati, pelihara, jaga, Tuhan cukupkan semua kebutuhan dan memakai keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan apa yang diperlukan di dalam tugas pelayanan mereka. Berdoa untuk jemaat-Mu juga, Engkau menolong memberkati di dalam kehidupan di minggu depan ini, biar Engkau menolong menjaga, memelihara mereka, baik yang bekerja, baik sebagai rumah tangga, baik anak-anak yang studi sekolah, Tuhan juga menolong, menyertai, dan jaga, lindungi semua kami ya Tuhan Yesus, terutama dari pandemi ini, kiranya juga Tuhan kami tetap menjaga aturan-aturan yang telah diberikan kepada kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan juga tolong berikan kekuatan, kesembuhan, cakap menanggung perkara ini ya Tuhan, sambil percaya, beriman kepada Tuhan, dan Kau mendengarkan selalu seruan hati mereka ya Tuhan, hiburkanlah mereka melalui Roh-Mu yang kudus dan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, baik pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, sampai ke daerah semuanya, boleh bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun, untuk Erik Christian, anak Ibu Yuni, tanggal 27 Oktober, untuk Ibu Wayan, untuk Tavian, Natalia, Adi, tanggal 30 Oktober. Kami bersyukur, berterima kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka setahun ini, dan juga tahun-tahun di depan ini, Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang angkat tangan, mohon bisa keluar dari ruang ibadah untuk dilayani. Yang tadi megang tangannya di dada, angkat. Silakan Bapak Ibu bisa keluar dari ruang ibadah ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman
yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan terus memateraikannya dan terus menjadikan tuntunan dalam hidup kita untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari Bapak Ibu, dengan senang hati kita akan membawa persembahan kita kepadamu Tuhan. Untuk persembahan nanti bisa berjalan bergiliran untuk maju ke depan, dapat memasukkan persembahan yang sudah disiapkan di dalam amplop Bapak Ibu. Nah, saya minta untuk dari sebelah kanan saya, nanti memulai setelah pujian berjalan, boleh Pak Sigit maju satu, kemudian kembali bergiliran satu-satu, kemudian Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduk dan bisa mengambil hand sanitizer ya. Baik, mari kita akan membawa pujian kita, persembahan kita kepada Tuhan sambil membawakan pujian. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk kasih setiamu dan untuk berkat firman yang sudah kami terima. Dan kami bersyukur pula kalau pada minggu pagi hari ini juga kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang sudah kami kumpulkan ini Bapa, biarlah Engkau terima dan Engkau memberkatinya, supaya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini untuk menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan tangan-tangan yang sudah memberi, kami percaya Engkau juga memberkati mereka semua berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini bagi pelebaran kerajaan-Mu di gereja-Mu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita semua, minggu depan kita ada perjamuan kudus sehingga mempersiapkan diri kita untuk pelayanan perjamuan kudus di minggu depan. Karena tiap bulan kita mengadakan pelayanan perjamuan kudus sehingga tidak jatuh kepada rutinitas. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri menerima pelayanan perjamuan kudus. Kemudian Bapak Ibu yang anaknya mau diserahkan, saya kira minggu ini semua datanya sudah bisa masuk ke gereja, sehingga secara administratif kita punya data yang lengkap untuk anak-anak yang akan diserahkan pada minggu depan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakui iman rasuli kita. Mari kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pujian kita. Perubahan besar Di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ayat 2. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku di hati, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Pergi ke tempat, pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita kembalikan segala pujian hormat kepada Kristus Tuhan kita. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia dulu sekarang dan berubah hingga selama-lamanya. Jemaat ulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Amin.
selesai. Selamat hari Minggu. Silakan duduk saat teduh.